Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, ini video ketiga kita akan membahas lagi menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Langsung saya baca ya. Langsung saja kita baca yang ketiga. Terus yang ketiga itu keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang juga disebut sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibadah bagi umat Islam, yang mana isi dari Al-Quran ini dinukil sampai kepada kita secara mutawatir atau ketersambungan sana sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan oleh kita yang membacanya. Di antaranya adalah Al-Quran sebagai kitab yang terpelihara dan terjaga sampai hari akhir. Didukung surah Al-Hijr ayat 9, yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan dan tentunya akan memberikan keberkahan juga bagi siapa saja yang membacanya. Didukung surah As-Sad ayat 29, yaitu ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Kegiatan perniagaan tidak akan pernah merugi bagi siapa saja yang membaca dan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Didukung dalam surah Fatir ayat 29-30, yaitu sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan cara diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jika kita membaca Al-Quran akan bernilai ibadah, bahkan dinilai per hurufnya dengan 10 kebaikan dari Allah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya tersedia satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya keutamaan Al-Quran sangat banyak sekali. Keutamaan itu terdapat di dalamnya maupun dalam hadis Rasulullah. Berapa umur Anda sekarang ini? Berapa umur kita sekarang ini? Segeralah insaf untuk menghafalkan Al-Quran, sebab membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Cicilah hafalan Al-Quran kita, jangan pedulikan berapa umur kita sekarang. Menghafalkan Al-Quran itu tak dibatasi oleh umur. Di bawah ini 10 keutamaan yang akan didapatkan para penghafal Al-Quran. Yang pertama, menjadi syafaat di akhirat. Sudah jelas sebagaimana disebutkan di atas bahwa dan menghafalkan Al-Quran kelak di akhirat nanti akan menjadi syafaat bagi para penghafalnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam hadis riwayat Muslim 804 yang mengatakan, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul atau penghafal Al-Quran. Derajat surga ditentukan oleh hafalan Al-Quran. Kelak di akhirat nanti, hafalan surah terakhir Al-Quran Anda yang akan menentukan tingkatan surga untuk kita. Bahkan di akhirat nanti, Al-Quran yang selama ini kita jadikan sebagai sahabat kelak akan menjadi penolong untuk diri kita. Ingat, Allah menunggu setoran hafalan Al-Quran kita. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah masih akan memberikan kemuliaan kepada orang yang mau berusaha keras untuk menghafalkan Al-Quran, meskipun masih tersendat-sendat membaca Al-Qurannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang keutamaan membaca Al-Quran, disebutkan orang yang mahir membaca Al-Quran akan mendapatkan tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi. Baik, sedangkan orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, merasa berat dan susah, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka semakin tinggi kedudukan atau derajat yang akan didapatkan di surga pada akhirat nanti. Selain itu, Allah sudah menjanjikan kepada penghafal Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan hidup baik di dunia dan akhirat kelak. Bahkan surga-surga Allah diberikan kepada mereka disesuaikan dengan tingkat hafalan Al-Quran yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka semakin tinggi kedudukan atau derajat yang akan didapatkan di surga.
Hal ini termuat di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang mengatakan, dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya, karena kedudukanmu adalah pada ayat-ayat yang engkau bacakan atau hafalkan. Luar biasa sekali, penghafal Al-Quran akan ditempatkan pada surga di akhirat sesuai dengan hafalan terakhir yang ia baca jelang akhir hidupnya. Para penghafal Al-Quran ini memiliki keistimewaan bagi Allah untuk ditempatkan di sisinya, dan orang yang menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan mahkota kehormatan atau takjul karomah yang diberikan oleh Allah di hari kiamat. Seperti yang tertulis pada hadis riwayat At-Tabrani yang mengatakan, pada hari kiamat Al-Quran akan datang kemudian berkata, wahai Rabb, berilah dia pakaian. Maka dipakailah kepadanya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, wahai Rabb, tambahkanlah kepadanya. Maka dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan. Kemudian berkata lagi, wahai Rabb, ridhoilah dia. Akhirnya dia pun diridhoi. Kemudian dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah, niscaya akan ditambahkan kepadamu satu pahala kebaikan pada setiap ayat. Sudahkah kita menyadari hal ini? Begitu banyak janji kemuliaan yang akan Allah berikan pada penghafal Al-Quran. Kalau ingin menghafalkan Al-Quran, gunakanlah buku ini sebagai panduan jitu buat kita dan keluarga. Karena buku ini akan mengupas kehebatan otak kanan yang akan membuat kita mudah menghafalkan Al-Quran dengan cara yang mudah, cepat, dan terarah. Harapan kita, semoga para pembaca buku ini diberikan kemudahan dalam memulai untuk membaca Al-Quran, walaupun kita harus melaluinya dengan belajar juz amma, kemudian melanjutkannya dengan membaca Al-Quran dengan cara membaca yang benar dan menghafalkannya, hingga kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan keluarga. Insya Allah segera terkabul impian kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ketika kita sudah memiliki kesadaran akan banyaknya keutamaan manfaat yang akan diberikan Allah pada penghafal Al-Quran, jangan lupa untuk mengajak anak-anak, pasangan hidup kita, orang tua, saudara-saudara, teman, sahabat, ataupun tetangga kita. Jadikanlah kegiatan menghafalkan Al-Quran sebagai aktivitas yang menyenangkan hidup kita selama di dunia. Jadikanlah kegiatan menghafal Al-Quran sebagai aktivitas yang menyenangkan hidup kita selama di dunia. 3. Menjadi sebaik-baiknya manusia yang arif di antara penghuni surga. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Selain itu, dalam Anas radhiyallahu anha menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, para pembaca Al-Quran itu adalah orang-orang arif di antara para penghuni surga. Terus yang keempat, mendapatkan pahala berlipat ganda. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan, itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kelima, pahala bagi orang tua dan anaknya menghafal Al-Quran. Dalam hadis riwayat Hakim dikatakan, beruntunglah orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran, sebab kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tak tertandingi oleh dunia. Keduanya akan bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah menghafalkan Al-Quran. Beruntunglah orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran. Mendapatkan cahaya di hari kiamat di tengah kegelapan, itu yang keenam. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Baihaqi bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan petunjuk siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. 7. Mendapatkan rahmat, petunjuk, keselamatan, dan kasih sayang dari Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 15-16 dikatakan, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran yang menerangkan. Dengan Al-Quran itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk ke orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita pada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menujuki mereka jalan yang lurus. 8. Menjadi penyembuh dari segala penyakit. Dalam surah Fussilat ayat 44 dikatakan, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. 9. Dikumpulkan bersama para malaikat. Masya Allah. Beruntunglah bagi para penghafal Al-Quran, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama
bersama para malaikat Allah. Dari Ummul Mukminin Aisyah yang tertulis dalam hadis riwayat Muslimin nomor 798 dan hadis Bukhari nomor 4937 dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama kelompok para malaikat yang mulia dan terpuji. Adapun orang yang terbata-bata dan sulit membacanya akan mendapatkan dua pahala. Dua pahala itu adalah pahala membaca dan pahala susah payahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan untuk memperoleh ketenangan jiwa, selalu diikuti rahmat dari Allah, dikelilingi para malaikat, dan Allah senantiasa menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. 10. Dijauhi dari setan dan kesusahan. Dalam sabdanya Rasulullah sebagaimana tertulis dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Dari 10 keutamaan manfaat yang akan didapat bagi penghafal Al-Quran di atas, dan menghafalkan Al-Quran akan memudahkan seseorang untuk mempelajari ilmu agama. Di dalam menghadapi suatu permasalahan, ia dapat mengeluarkan ayat-ayat yang menjadi dalil terhadap masalah tersebut langsung dari hafalan bacaan Al-Qur'annya. Menurut Ibnu Abdul Bar, sebagaimana dinukil dari Nafajul Quran, Syekh Shalih Al-Munajjid disebutkan juga bahwa menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui. Barang siapa yang melaluinya, maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Ilmu yang paling pertama adalah menghafal Al-Quran dan memahaminya. Itu ya, video hari ini kita bahas ada 10 manfaat bagi penghafal Al-Quran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.